Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurlela dari Manajemen Pagi semester 4 akan menjelaskan tentang pencatatan transaksi perusahaan manufaktur. Transaksi-transaksi perusahaan manufaktur. Transaksi perusahaan manufaktur lebih banyak daripada transaksi perusahaan jasa ataupun dagang. Disebabkan pada perusahaan ini transaksinya dimulai dari pembelian bahan yang belum jadi sampai terjadinya pemasaran dari barang yang diolah. Jadi proses transaksinya sangat panjang. Transaksi-transaksi pada perusahaan manufaktur secara terperinci adalah sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi pembelian bahan, yang kedua pemakaian bahan, yang ketiga ada pencatatan pembayaran gaji dan upah, yang keempat ada pencatatan biaya overhead pabrik, yang kelima ada penjualan barang jadi, yang keenam pencatatan biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir ada pencatatan biaya pemasaran. Untuk lebih jelasnya, berikut saya sajikan contoh kasus transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur PT Sidep Bening Engineering selama bulan Januari. Yang pertama di tanggal 5 ada membeli alat tulis kantor secara tunai sebesar 100.000, tanggal 10 membayar utang pada supplier bahan baku sebesar 10 juta, tanggal 15 dihasilkan barang A sebanyak 700 unit Rp100.000, barang jadi B sebanyak 300 unit Rp80.000. Pada tanggal 18 penjualan kredit atas barang jadi ke PT Kenanga Jaya untuk barang jadi A 500 unit Rp130.000 dan barang jadi B 200 unit Rp91.000 dikenakan PPN sebanyak 10%. Tanggal 20 dihasilkan barang jadi C sebanyak 500 unit sebesar Rp70.000, barang jadi D sebanyak 400 unit Rp50.000. Tanggal 21 penjualan kredit atas barang jadi ke PT Melati Jaya untuk barang jadi C 300 unit Rp105.000 dan barang jadi D 200 unit Rp65.000 dikenakan PPN 10%. Tanggal 24 membayar beban utilitas sebanyak Rp1.750.000. Tanggal 25 membayar gaji dan upah sebanyak Rp52.145.000, PPh 21 Rp325.000, iuran BPJS sebanyak Rp1.325.000. Pada tanggal 28 membayar asuransi pabrik 1 juta dan tanggal 30 beban lain-lain sebesar Rp750.000. Dari transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang saya sebutkan tadi, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan jurnal umum sebagai berikut. Di situ ada kolom pencatatan tanggal 5, bahan habis pakai di kolom debit 100.000, pada kas di kredit 100.000. Transaksi tanggal 10, utang dagang sebanyak 10 juta di debit, pada kas 10 juta di kredit. Transaksi tanggal 15, persediaan barang jadi A sebanyak 70 juta dan persediaan barang jadi B 24 juta di debit, pada HPP barang jadi produksi 94 juta di kredit. Tanggal 18 piutang dagang sebanyak 91.520.000 di debit, penjualan barang jadi 83.200 dan PPN keluaran 8.320 di kredit. PPN keluaran 8.320 adalah pajak sebanyak 10% dari 83.200. Selanjutnya pada tanggal 21 piutang dagang sebanyak 48.950 di debit, pada penjualan barang jadi 44.500 dan PPN keluaran 4.450. PPN-nya sebanyak 10% dari 44.500 jadi 4.450. Selanjutnya di tanggal 24 beban utilitas sebanyak 1.750 di debit, pada kas 1.750 di kredit. Transaksi pada tanggal 25, beban gaji 52.145.000, PPh 21 325.000, iuran BPJS 1.325.000 di debit, pada kas 53.795.000 di kredit. Transaksi di tanggal 28, asuransi dibayar di muka di debit sebanyak Rp1 juta, pada kas Rp1 juta di kredit. Transaksi pada tanggal 30,
Beban lain-lain sebanyak 750 di debit pada kas 750 di kredit. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Contoh kasusnya adalah pada tanggal 1 Januari 2019, PT Kemala membeli bahan habis pakai atau supplies dengan nilai invoice pembelian sebesar 1.350.000. Atas transaksi ini, perusahaan membuat catatan jurnal sebagai berikut. Saya tampilkan. Tanggal 31 Januari, PT Kemala menghitung sisa bahan habis pakai yang telah digunakan dan ternyata jumlah sisa bahan habis pakainya sebesar 550.000. Berarti jumlah bahan habis pakai yang digunakan sebesar 1.350.000 dikurangi 550.000 jadi 800.000. Berikut tabelnya. Beban bahan habis pakai sebesar 800.000 di debit pada beban habis pakai 800.000 di kredit. Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap transaksi-transaksi tadi, dilihat akun bahan habis pakai di buku besar tanggal 31 bulan 1 2019, 800.000 di debit dan saldo juga 800.000 di debit. Saldo akun beban bahan habis pakai adalah sebesar bahan habis pakai yang digunakan di bulan Januari 2019, yaitu sebesar 800.000. Seperti di tabel, pada tanggal 1 bulan 1 2019, 1.350 di debit, saldonya pun 1.350 di debit. Tanggal 31 bulan 1 2019, 800.000 di kredit, sisa saldonya berarti jadi 550.000 di debit. Akun bahan habis pakai di buku besar nilainya sama dengan jumlah sisa pemakaian, yaitu sebesar 550.000. Selanjutnya ada jurnal penutupan. Jurnal penutup merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Karena terdapat penutupan akun, maka saldo akun-akun tersebut akan menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Bedanya, pada perusahaan manufaktur, rekening yang ditutup pada jurnal penutup merupakan rekening-rekening yang berhubungan dengan semua kegiatan produksi, misalnya pembelian bahan baku, upah tenaga kerja langsung, upah tenaga kerja tidak langsung, biaya bahan baku, biaya listrik, air, dan telepon, serta rekening-rekening produksi lainnya. Berikut saya tampilkan contoh tabel dari perusahaan manufaktur jurnal penutup yang bisa dilihat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.